Setia, ada alasan apa nggak on? Kalau alasannya yang sama lebih dari 2 kali, saya catat loh. Saya nggak bercanda. Kalau cuma 1 minggu atau 2 minggu alasan seperti itu, nggak masalah. Tapi lebih dari 2 kali, saya catat. Jadi jangan kaget nanti kalau nilainya nanti ada yang minus. Oke. Seza, oh nggak bisa ya. Yang lain, Mutiara, Muhammad Gifari. Oke, kita mulai lagi. Oke, turunan dari E pangkat X itu E pangkat X sendiri ya. Jadi kalau kita turunkan E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Tapi kalau di dalamnya merupakan suatu fungsi yang merupakan fungsi dari X, maka ketika kita turunkan ya, kita bisa menggunakan aturan rantai ya. Jadi kita ambil DEU dibagi DX, kemudian kita ambil turunan terhadap U-nya dulu, berarti EU turunan EU per DU ya, EU sendiri ya. Kemudian U-nya diturunkan DXU seperti itu ya. Jadi kalau kita ambil aturan rantai kan kita punya DU, DEU per DX. Nah, ini sama dengan DEU dibagi DU ya, dikali DU dibagi DX seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh ini ya, turunan dari E pangkat akar X ya. Pakai rumus ini bisa langsung, jadi kita langsung keluarkan E pangkat akar X, kemudian kita turunkan akar X-nya. Turunan dari akar X itu setengah X pangkat minus setengah, sehingga kita peroleh E pangkat akar X sama dengan 2 akar X, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau lebih kompleks ya, E pangkat X kuadrat ln X. Ya, pertama kita keluarkan dulu E pangkat X kuadrat ln X di sini, kemudian kita turunkan X kuadrat ln X. Nah, untuk menurunkan X kuadrat ln X itu pakai apa, rantai juga ya. Kita turunkan bukan rantai, turunan satu-satu ya. Jadi kita turunkan X kuadrat dulu, jadi 2X ln X. Kemudian kita turunkan ln X, X kuadrat dikali 1 per X. Sehingga kita peroleh XE pangkat X kuadrat ln X dikali 1 ditambah ln X kuadrat. Integralnya juga sama, integral dari E pangkat X dx itu E pangkat X tambah C ya. Jadi turunan dan integralnya sama. Misalkan ini integral E pangkat minus 4X dx kita substitusikan dulu dengan U sama dengan minus 4X. Sehingga kita peroleh DU sama dengan minus 4 dx ya. Nah, seperti ini. Sehingga ini bisa kita selesaikan, minus seperempat keluar ya, E pangkat U DU, integral dari E pangkat U DU ya, EU sendiri. Seperti itu, sehingga kita peroleh minus seperempat E pangkat minus 4X plus C. Kalau dia fungsinya lebih kompleks, misalkan ini X kuadrat E pangkat minus X pangkat 3 dx, kita substitusikan E sama dengan U sama dengan minus X pangkat 3, ya, sehingga DU sama dengan minus 3X kuadrat dx. Minus 3X kuadrat dx bisa kita masukkan ya, sehingga kita peroleh minus sepertiga integral dari E pangkat minus X pangkat 3 minus 3X kuadrat dx. Ini adalah U, DU, sehingga kita peroleh minus sepertiga integral EU DU. Sehingga kita peroleh minus sepertiga E pangkat minus X pangkat 3 tambah C. Nah, bagaimana dengan kalau dia integralnya tertentu punya batas ya, tinggal kita masukkan batasnya ya. Misalkan dari 1 sampai 3 gitu ya. Ini kalau mau nggak mau ya harus pakai kalkulator. Oke. Oke, kemudian ini contoh-contoh yang lain silakan dibaca. Nah, untuk PR di rumah coba integral yang ini nomor 2B ya. Oke, sudah. Ini bisa dilihat di emas ya. Kalian catat aja exercise 32B. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas eksponensial ya.
Tapi itu masih eksponensial suatu fungsi atau suatu variabel. Bagaimana kalau eksponensialnya suatu konstan, ya? Kita bisa mengeneralkan bentuk eksponensial, ya. Misalkan kita punya a pangkat r, ya. A pangkat r itu sama dengan eksponensial ln a pangkat r, karena eksponensial dari ln itu invers satu sama lain, sehingga bisa saling menghilangkan, ya. Jadi kita tulis eksponensial ln a pangkat r. Kita tahu bahwa ln a pangkat r itu r ln a, r-nya bisa pindah, sehingga ini menjadi eksponensial r pangkat r ln a, ya. Jadi a pangkat r itu sama dengan eksponensial r ln a, ya. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini, a pangkat x sama dengan pangkat x ln a. X bisa variabel atau x bisa suatu bilangan asli, ya. Sembarang bilangan asli. Bilangan real maksud saya. Oke. Oke, sehingga bisa kita tuliskan ln a pangkat x, kita ambil ln-nya di sini sama dengan x ln a. Karena kita ln-kan dari itu balik lagi x ln a, ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita punya a pangkat x, selalu bisa kita nyatakan dalam pangkat x ln a. Oke. Beberapa sifat dari a pangkat x itu sama dengan eksponensial, ya. A pangkat x tambah a pangkat y itu sama dengan a pangkat x plus y. A pangkat a per b pangkat x sama dengan a pangkat x dibagi b per x. Asal b tidak sama dengan 0. Kemudian a per pangkat x dibagi a pangkat y sama dengan a pangkat x minus y. Kemudian a pangkat b ab x sama dengan ax bx, ya. Apa bedanya ini? Beda, ya. Kalau ini a pangkat x, a pangkat y. Kalau ini a pangkat b kali a kali b pangkat x. Jadi beda, ya, nggak sama antara 1 dengan 4. Sering kali ketukar, ya. Oke. Bagaimana integralnya? Kita sudah tahu turunan dan integral dari pangkat x. Kalau turunan dari pangkat x itu kan pakai rantai, ya. Kita turunkan dulu. Kalau ini pangkat u berarti turunan u dikali turunan dari EU dikali turunan dari U, ya. Bagaimana kalau fungsi secara general? Sama aja. Turunan dari A pangkat X, ya, kita turunkan kita keluarkan A pangkat X-nya dulu, baru kita ln-kan apa namanya A-nya, ya. Seperti itu. Oke. Ini dari mana? Nanti kita lihat, ya. Sementara integral dari A pangkat X dx itu sama dengan 1 per ln A pangkat X tambah C. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini buktinya. Kalau saya turunkan A pangkat X, ya. Pertama, A pangkat X kan tadi pangkat X ln A, ya. Kita kita keluarkan ini dulu. Pangkat X ln A, kita keluarkan. Baru kita turunkan X ln A. Turunan dari X ln A, ya, ini apa namanya? Kalau kita turunkan ln A tambah turunan dari ln A itu kosong, ya, berarti ln A aja, ya. Berarti kita peroleh pangkat X ln A, ya, A pangkat X ln A, ya. Karena ini adalah A pangkat X sendiri. Seperti itu. Oke. A pangkat X ln A. Integralnya dari integral AX dx, mengapa 1 per ln A AX? Integral itu lawannya turunan, ya. Sehingga kalau saya punya turunannya AX ln A, berarti lawannya adalah 1 per ln A AX, ya. Seperti itu, plus C. Nah, ini bentuk turunannya dan ini bentuk integralnya. Seperti itu. Ini A tidak boleh sama dengan 1. Mengapa A tidak boleh sama dengan 1? Karena kalau ln A, ya, sama dengan 0, ya. Oke. Ini sebagai contoh, carilah turunan 3 pangkat akar X, ya. Kita bawa dulu ke bentuk 3 pangkat X, ya. Atau 3 pangkat R, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Kita substitusikan U sama dengan akar X, ya. Sehingga DU sama dengan setengah X pangkat minus setengah, ya. Oke. Oh, ya, ini turunannya. Jadi langsung aja U sama dengan akar X, berarti dx sama dengan 3 pangkat U, sehingga kita keluarkan 3 akar X keluar, ln 3.
dx akar x ya. Sehingga kita peroleh 3 akar x dan 3 dibagi 2 akar x. Seperti itu kira-kira. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Kemudian yang nomor 2, carilah dy per dx turunannya jika y sama dengan x pangkat 4 tambah 2 pangkat 5. Tambah 5x pangkat 4 tambah 2. Ini bisa dibawa ke bentuk ini ya. Oke. Cuman ini jadi suatu apa namanya variabel ya. Oke. Atau bisa kita langsung turunkan ya. Langsung saja 5x pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 turunannya kali 4x pangkat 3 tambah 5x pangkat 4 tambah 2. Ini pakai rumus yang di atas ya. Kita keluarkan dulu 5x pangkat 4 tambah 2, baru kita jalankan 5 kali 4x pangkat 3 dalamnya. Seperti itu. Dan 5 kali 4x pangkat 3 sama dengan 4x pangkat 3 dikeluarin ke depan, baru dikali 5x pangkat 4 tambah 2 pangkat 4, tambah 5x pangkat 4 tambah 2 dan 5. Nah, ini bentuknya agak aneh, tapi oke, ini solusinya seperti itu ya. Oke. Nah, ini bisa dicoba sendiri di rumah, ya. Ini sama aja dengan tadi. Intinya dibawa ke bentuk, kan kita punya bentuk dx a pangkat x ya, dibawa ke bentuk ini ya. Jadi a pangkat x ln a, gitu ya, yang tadi. Ya, ini. Oke, ln a. Nah, kalau logaritma natural itu kan e ln x ya, e log x. E log x itu sama dengan ln x ya. Karena logaritma natural itu basisnya e. Bagaimana kalau basisnya tidak e? Basisnya misalkan sebarang ya. Basisnya bisa a. A itu kalau log biasa itu 10 ya. 10 log x atau biasanya kita tulis log x. Kalau log x saja itu berarti basisnya 10. Tapi kalau ada a log x itu basisnya a. Kalau e log x ya ln ya. Ln. Nah, bagaimana kalau general? Kalau general biasa kita tulis a log x ya. Atau biasanya a-nya ditulis di depan log. Ya sama aja dengan a log seperti ini. Nah, ini bagaimana turunan atau integralnya itu kita bisa menggunakan sifat inverse ya. Misalkan kita punya a log x, maka inverse-nya adalah a pangkat y ya. Y sama dengan log a log x, maka x sama dengan a pangkat y ya. Oke. Nah, dari sifat ini bisa kita lihat bahwa kalau a log x ya, kalau a log x, maaf. Kalau a log x itu sama dengan ln x dibagi ln a. Ya. Kalau kalian coba turunkan ya, log a log x ya sama dengan e log x dibagi e log a ya. Jadi a log x itu sama dengan e log x dibagi e log a. Pembuktiannya ada di buku ya, nggak panjang, bisa dicek sendiri. Sehingga kalau saya ambil turunan dari a log x itu sama dengan turunan ln x per ln a ya. Kita tahu dari aturan rantai bahwa turunan ln x dibagi ln a ini konstan ya, ln a itu konstan. Sama dengan 1 per x ln a. Ya. Sehingga turunan dari a log x sama dengan 1 per x ln a. Ya. Nah, gimana kalau x ini suatu fungsi? Kita bisa menggunakan aturan rantai. Ya. Kita turunkan dulu dalamnya, baru kita keluarkan dulu dalamnya, baru kita turunkan. Seperti itu. Sebagai contoh, carilah dy per dx, y sama dengan 10 log x pangkat 4 tambah 13. Ini adalah a. Ya. Sehingga kita ambil ini fungsinya x pangkat 4 tambah 13, kita gunakan aturan rantai. Ya. Sehingga kita peroleh turunan dari dy per dx ya sama dengan 1 per x pangkat 4 tambah 13 dan 10. Ya, kita tahu tadi rumusnya turunan dari a log x, turunannya sama dengan 1 per x ln a ya.
X ln A yang tadi nih. Nih, 1 per X ln A. Sehingga kita langsung ambil 1 per X pangkat 4 tambah 13 ln 10 kali turunan di dalam 4X pangkat 3 ya. Sehingga kita peroleh 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 tambah 13 dan 10. Ya. Nah, ini penggambaran dari fungsi apa namanya AX ya, seperti ini. Ya. Nah, apakah A itu rasional apa irasional itu nggak ada masalah. Kalau A irasional itu dia pecahan, selalu bisa kita ambil turunnya menggunakan aturan rantai. Jadi nggak ada masalah mau X-nya 1/2, X 1/4, tidak ada masalah. Yang problem ketika A itu apa namanya -1. Jadi A tidak boleh -1. Ketika A -1, maka dia tidak terdefinisikan lagi karena secara umum integral dari XA dx itu sama dengan XA plus 1 dibagi A plus 1 plus C untuk bilangan irasional. Ketika A sama dengan -1 ya berarti ini nggak ada ya. Seperti itu. Ini rumusnya ya. Oke, silakan Austin. Nah, ini rumusnya, ini pakai aturan rantai biasa ya. Oke. Nah, ini bisa dicoba sendiri di rumah. Untuk PR adalah nomor 2. Y sama dengan X kuadrat plus 1 sin X. Itu silakan dicari sendiri. Enggak sulit, ini tinggal dicari ininya. Cuman sin X itu adalah fungsi, jadi jangan lupa turunannya nggak bisa langsung. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke inverse dari trigonometri, fungsi trigonometri dan turunannya ya. Oke, tadi sudah kita bahas inverse dari eksponensial X dan X. Fungsi-fungsi trigonometri juga punya inverse ya, yang membawa kembali dari apa namanya X ke Y balik lagi ke Y ke X. Cuman kalau fungsi trigonometri biasanya dibatasin domainnya ya. Karena kalau apa namanya kalau tidak dibatasi domain kan syarat dia punya inverse harus monoton ya, monoton naik atau monoton turun ya. Ketika kita ambil garisnya dia harus ketemu 1 kali ya. Sehingga domainnya harus dibatasin ya. Oke. Tapi seringkali kalau kita punya problem di trigonometri kita menggunakan separuh lingkaran maka domainnya terbatas ya. Misalkan antara 0 sampai pi atau 0 sampai 2pi. Jadi dia nggak ketemu 2 kali. Oke. Nah, ketika dia dibatasi, maka fungsi kosinus, fungsi sinus, ini memiliki inverse. Misalkan sin X ya kalau kita batasin dari minus pi per 2 sampai X pi per 2. Bisa nggak yang lain? Bisa aja. Misalkan dari 0 sampai V gitu ya. Nggak ada masalah. Oke. Kemudian, apa namanya, maka ini bisa dicari inverse-nya ya. Sin pangkat min 1X ya. Sehingga inverse dari sin X ya ini ya, di bawahnya. Sin pangkat min 1X. Cos juga sama. Kalau di luar itu nggak ada inverse-nya, karena dia akan ketemu 2 kali, seperti itu. Oke. Inverse dari definisinya, inverse dari sinus dan kosin, kita harus batasin domainnya dari min pi per 2 sampai pi per 2, dan 0 sampai V, ya kita bisa batasin. Sehingga kita bisa cari inverse-nya. Nah, kalau kita ingin menggunakan definisi ini, kita harus stick pada definisi ini ya. Berarti sin itu dari min pi per 2 agar dia bisa min 1 sampai 1. Sementara kalau kosinus dari 1 min 1, berarti dari 0 pi sampai 0 sampai pi seperti itu. Oke. Bagaimana kalau tangen? Tangen itu sama aja dibatasin dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Inverse-nya ya kalau dicerminkan kayak seperti ini ya, jadi tangan min 1 seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ada beberapa sifat penting
Silahkan dihafal, kalau nggak dihafal juga nggak ada masalah, ini betulnya gampang ya. Jadi kalau kalian punya segitiga ya, kalau kita lihat contoh dulu ya. Saya punya segitiga dengan ini sudut theta. Saya punya sudut theta. Theta ini uh, dibentuk oleh segitiga yang apa namanya, garis miringnya 1, horizontalnya X, kemudian vertikalnya akar 1 - X kuadrat atau tegaknya. Maka dari sini kita bisa tahu ya, cos dari theta adalah, cos dari theta dari segitiga ini apa? Cos dari sudut theta ini, cos theta. Cosnya Akar 1 - X² per 1, Pak. itu bukannya sin ya? Oh, cos sami. Iya, Pak. X ya. Mm-mm. Ini kan sin kan? Iya, Berarti Pak. ini ya, X ya. X/1, X, Pak. Pak. Iya, X ya, betul ya. Oke. Anjani sama siapa tadi? Oke ya. Terima kasih dua-duanya. Cos theta sama dengan X ya. Berarti theta sama dengan cos theta sama dengan X. Berarti theta sama dengan cos Arcos. minus 1 X ya. Arcos ya. Oke. Ya, berarti sudut ini jadi arcos ya, cos minus 1 X ya. Oke. Nah, dari segitiga sederhana ini, saya bisa simpulkan bahwa sinus dari cosinus min 1 X, sinus dari cosinus min 1 X atau cosinus dari theta itu apa ini? Akar dari 1 - X kuadrat ya. Ini sinus ya, sinus. Sinus dari cosinus min 1 X itu akar dari 1 - X kuadrat. Jadi kalau kalian punya segitiga ini, kalian nggak perlu ngapa lagi. Sebaliknya, ya, kalau kita ingin mengambil cos dari arc sinus X, kita gambar segitiga yang lain ya. Saya pindahkan X-nya jadi tegak, ininya jadi horizontal. Maka dengan cara yang tadi, yang theta ini ya, berarti sin theta sama dengan sin theta sama dengan X ya. Berarti X sama dengan arc sinus X ya. Ini arc sinus X. Sehingga cosinus dari arc sinus X ini, cosinus itu kan yang ini ya. Ini ya. Sama dengan akar dari 1 - X kuadrat. Seperti itu. Oke. Jadi ini beberapa sifat penting dari, kalau kita ingin ngambil sinus dari arc cos, cosinus dari arc sinus. Oke. Oke. Nah, untuk set kandangan tangan ya kalian bisa cek sendiri di sini ya. Cuman di sini yang menjadi miringnya akar 1 + X kuadrat ya. Cara yang ini yang tegaknya menjadi akar kuadrat X-1. Ini sama aja ya. Bisa dicek. Nah, ini rumus ini nanti berguna kalau kalian menyelesaikan integral ya. Tapi oke, kalian mau hafal, mau kalian turunkan dari segitiga itu nggak ada masalah. Oke. Nah, dari situ ya kita bisa apa namanya, menggunakan rumus-rumus ini untuk mencari turunannya ya. Oke. Oke. Nah, dari turunan-turunan ini kita tahu bahwa yang lama turunan dari sinus X sama dengan cosinus X ya, turunan dari cosinus X minus sinus X. Nah, kalau dibawa ke sini ya, turunan dari sin minus 1 X, bentar ya, bentar. Cuma karena ada ini gampang aja ya. Ini dari yang tadi ya, turunan dari sin pangkat minus 1 X ya, pakai rumus yang segitiga tadi. Oke. Oke, nah ini apa namanya? Kalau kita taruh turunan dari arc sinus, itu bisa kita bawa menjadi bentuk-bentuk integral ya. Integral dari 1 per akar dari 1 - X kuadrat sama dengan arc sinus X ya.
integral dari 1 dibagi 1 plus X kuadrat sama dx sama dengan arkes tangan X. Integral dari 1 per X dikali akar kuadrat X min 1 sama dengan arkes sekan nilai mutlak X ya. Oke. Kemudian seterusnya 1 dibagi akar X A kuadrat minus X kuadrat dx sama dengan sinus arkes sinus X per A dan seterusnya. Nah, ini rumus ini bisa kalian pakai kalau kalian mengerjakan soal-soal seperti ini. Misalkan diminta mencari 1 per 4 min X kuadrat dx integralnya dari 0 sampai 1. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya 1 dibagi akar dari A minus X kuadrat ya. Nah, yang mana ini? Berarti sinus ya. Berarti arkes sinus X per A. X-nya berapa? X, A-nya 2 ya. Berarti kita bisa masukkan ke sini. Sinus min 1, X per 2, 1 sampai 0. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Ya karena mungkin, oke, ini tinggal dibaca aja di rumah. Kemudian yang terakhir, ini fungsi hiperbola. Fungsi hiperbola itu merupakan jumlahan atau pengurangan aljabar dari fungsi eksponensial. Yang didefinisikan misalkan sin hiperbolikus X sama dengan E pangkat X minus E pangkat minus X plus 2 bagi 2 dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini tinggal dibaca aja sendiri karena kita sudah tahu turunan S pangkat X dan integral E pangkat X. Nah, itu bisa diintegralkan atau diturunkan tanpa kita harus tahu spesifik turunan atau integral dari sinus hiperbolikus X. Tapi kalau turunan atau integralnya tanpa melihat definisi ya bisa langsung ini menggunakan rumus ini. Turunan dari sin hiperbolikus itu cos hiperbolikus. Turunan dari cos hiperbolikus itu sin hiperbolikus ya. Jadi nggak ada minusnya ya, terbalik dengan sinus dan kosinus. Seperti ini dibaca aja. Oke, kemudian PR terakhir ini exercise 6 yang nomor 1 gitu ya. Nah, ini PR-nya ada 3 karena kuliah kita nggak lama, karena kebetulan yang sebelah pingin ini apa namanya, kayaknya pingin buru-buru apa namanya motong material ya. Jadi saya juga ini silakan itu apa namanya dikerjakan aja. Tadi ada 2 soal tambah ini cari turunannya dari sin hiperbolikus kemudian X kuadrat sama ln. Nah, nanti kalian bisa submit di emas maksimal pukul 9 gitu ya. Oke, terima kasih banyak semua. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Ingat yang off kamera nggak ada izin saya catat ya. Jadi jangan kaget nilainya nanti pas ujian akhir. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih semua udah mau join kuliah saya on kamera. Kita